Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafita Ilah dari Fakultas Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Islam dan Kebudayaan. Baiklah, mari kita mulai. Islam dan Kebudayaan. Poin-poin yang akan kita bahas adalah yang pertama, agama, yang kedua, kebudayaan, yang ketiga, akulturasi, dan yang keempat adalah asimilasi. Agama dan kebudayaan. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Apa itu budaya? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, tata kas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Lalu, apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Lalu, apakah kalian tahu agama dan kebudayaan tidak pernah dipisahkan satu sama lain? Karena mengingat kembali pada sejarahnya bahwasanya agama Islam masuk ke Nusantara melalui beberapa cara, yakni perdagangan, politik, pendidikan, perkawinan, tasawuf, serta kesenian. Hal-hal tersebut sudah pasti tidak lepas dari budaya-budaya yang ada di Nusantara. Kini, Islam sudah berkembang dengan sangat pesat dan sudah pasti ada beberapa pencampuran budaya di dalamnya. Kira-kira apa aja ya? Ayo kita mulai untuk membahasnya satu persatu. Di sini kita akan membahas substansi dari kebudayaan. Substansi kebudayaan adalah bentuk abstrak dari berbagai ide dan gagasan dari pikiran manusia. Nah, substansi kebudayaan ini kemudian bermunculan dalam kehidupan masyarakat dan memberi jiwa pada masyarakat tersebut. Secara umum, setiap sistem kebudayaan memiliki substansi. Jenis-jenis substansi kebudayaan itu ada 6. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua nilai, yang ketiga pandangan hidup, yang keempat kepercayaan, yang kelima persepsi, dan yang terakhir adalah etos kerja. Pengetahuan merupakan duga-dugaan atau hipotesa yang telah diuji kebenarannya, baik melalui teori maupun pengalaman dalam kehidupan nyata. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap berharga, baik dan benar yang telah diterima serta disepakati bersama dalam kehidupan masyarakat. Ada 3 jenis nilai. Yang pertama, nilai material, nilai vital, dan nilai spiritual. Pandangan hidup adalah suatu prinsip yang dianut oleh seseorang atau kelompok orang. Pandangan hidup sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan, dan sifatnya sangat abstrak karena hanya terdapat di jiwa manusia itu sendiri. Kepercayaan adalah pandangan hidup yang telah menyatu pada diri manusia, baik secara individu maupun kelompok. Lalu di sini ada persepsi. Persepsi adalah pandangan seseorang kepada sesuatu hal, di mana setiap orang, satu, dan lainnya tidak selalu memiliki persepsi yang sama.
terakhir ada etos kerja. Etos kerja merupakan sebuah prinsip yang dimiliki seseorang dan berhubungan dengan semangat kerja. Berbicara tentang kebudayaan, pasti tidak lepas dari dua istilah yang sudah sering kita dengar, yakni akulturasi dan asimilasi. Apa sih itu akulturasi dan asimilasi? Menurut Dedeh Mariani dan Ruth Rosalind A. Nainggolan dalam buku Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019, asimilasi merupakan proses sosial yang muncul dari masyarakat dengan latar belakang kebudayaan berbeda. Proses terjadinya asimilasi ditandai dengan upaya mengurangi perbedaan yang ada di masyarakat maupun individunya. Contohnya, jika individu dengan latar belakang berbeda saling berkumpul dalam satu kelompok, maka kebudayaannya akan melebur atau menyatu. Contoh, perubahan gaya berpakaian. Adanya perubahan gaya berpakaian mengikuti tren K-pop atau negara barat. Yang kedua, adanya musik dangdut. Musik dangdut dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dengan musik India. Yang ketiga, penggunaan baju koko di Indonesia. Awalnya, baju koko identik dengan baju pria warga Cina, namun kini digunakan sebagai baju muslim untuk pria. Lalu ada juga perayaan Halloween atau Valentine. Dua perayaan ini bukanlah kebudayaan asli Indonesia, tapi cukup banyak masyarakat Indonesia yang ikut merayakannya. Yang terakhir, penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul. Anak Indonesia tidak sedikit yang menggunakan bahasa Inggris dalam menjalin komunikasi. Padahal, bahasa Inggris bukanlah bahasa resmi Indonesia, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari asimilasi selain ini. Sekarang adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang muncul jika ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan asing. Secara perlahan, budaya asing diterima oleh kelompok masyarakat tersebut tanpa menghilangkan ciri khas budaya masyarakat itu. Proses akulturasi di tiap lingkungan masyarakat berbeda karena sangat bergantung pada karakteristik masyarakatnya serta bagaimana mereka menyikapi kebudayaan asing tersebut. Di sini ada beberapa contoh dari akulturasi. Yang pertama, rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno di daerah Rembang dan Lasem, Jawa Tengah. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama sebuah rumah sebagai tempat tinggal dan tempat berteduh. Yang kedua, kesenian gambang kromong. Akulturasi kesenian ini memadukan kebudayaan Indonesia dengan Tiongkok dalam pertunjukan musik. Penggunaan alat musiknya pun dari dua kebudayaan tersebut. Ketiga, Masjid Menara Kudus. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam. Masjid ini memadukan kebudayaan Islam dengan Hindu yang tercermin dalam gaya arsitektur bangunannya. Dan yang keempat, pertunjukan wayang yang menceritakan kisah Mahabharata. Akulturasi ini memadukan kebudayaan Jawa dengan kisah Mahabharata yang merupakan sastra kuno dari India. Dan terakhir ada Gereja Hati Kudus Yesus Lugeran Yogyakarta. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi atau utama gereja sebagai tempat peribadatan umat Katolik. Gereja ini memadukan kebudayaan Jawa Tengah Gereja ini memadukan kebudayaan Jawa dengan Eropa yang terlihat dari gaya arsitektur bangunannya. Sekian presentasi saya untuk materi ini. Terima kasih. Semoga hari Anda seru dan sehat selalu. Jangan lupa senyum. Aset paling besar yang dimiliki seseorang adalah membangkitkan rasa antusiasme pada orang lain dengan cara menghargai dan mendorong semangatnya. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.